Kayaknya apa tuh tadi? Cin Pak Sek. Baik, confirm hari ini ada kegiatan penyelidikan tertutup. Tim mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur. 9 orang diantaranya malam ini akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Peristiwa tertangkap tangan ini dugaan awalnya terkait dengan fee proyek dan juga dana CSR di lingkungan kota Madiun. Kita masih sama-sama tunggu perkembangannya, nanti kami akan update secara berkala terkait dengan peristiwa tertangkap tangan ini. Barang buktinya katanya membawa sejumlah uang tuh kisaran berapa mas? Lebih dari 500 Ya. di atas satu. Pihak-pihak yang diamankan, yang pertama salah satunya adalah Wali Kota Madiun, kemudian berkaitan dengan barang bukti, yaitu sejumlah uang senilai ratusan juta rupiah yang terkait dengan fee proyek ataupun ikhwal dana CSR di kota Madiun. Mas, selain wali kota Madiun, ada ASN lain nggak? Karena swastanya dari sini doang. Ya, pihak-pihak yang diamankan selain wali kota ada dari penyelenggara negara atau PNS di Pemkot Madiun dan juga pihak swasta. Untuk jumlahnya nanti kami akan update dan rencana malam ini tiba di Gedung Merah Putih KPK. Mas, untuk yang OTT di wilayah Pati itu gimana mas? Terkait yang di wilayah Pati saat ini masih berprogres, kita sama-sama tunggu perkembangannya. Mas, apakah salah satu yang diperiksa itu ada Bupati Pati Sudin? Ya, nanti kami akan update perkembangannya, siapa saja yang diamankan, siapa saja yang dilakukan pemeriksaan, nanti kami akan sampaikan. Berarti OTT ini di hari Minggu malam ya mas, yang mau hadiri? Untuk Madiun, penangkapan dilakukan sejak pagi hari ini. Pagi hari ini. Pagi hari ini, lokasi di Madiun. Dikit bang. Mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel jalani sidang perdana hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Noel didakwa terlibat praktik pemerasan pemohon sertifikasi K3 sejak tahun 2021 dengan total uang mencapai 6,5 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum menyebut terdakwa Immanuel Ebenezer bersama-sama dengan terdakwa lain telah memaksa para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 memberikan sejumlah uang dengan besaran antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per sertifikat. Dan apabila pemohon tidak memberikan uang, maka proses penerbitan atau perpanjangan sertifikat akan diperlambat, dipersulit, atau bahkan tidak diproses dengan alasan kelengkapan administrasi. Usai pembacaan surat dakwaan, Noel tidak membantah dakwaan yang dibacakan JPU dan mengakui kesalahannya. Pokoknya secara prinsip kita menghargai hukum yang sudah berlaku. Gitu. Apalagi ini perbuatan saya kan, saya akui saya bersalah. Nah ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Yang jelas, saya mengakui kesalahan saya. Karena tuntutan saya luar biasa rendah banget. Rendah banget ya, 4 tahun sampai hukuman seumur hidup dan paling ini tengah-tengahnya 20 tahun. Jadi nggak ada ruang itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 11 Desember 2025 kembali menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus pemerasan sertifikat K3 yang menyandung Noel. Ketiganya adalah CFH,
HR, dan SMS yang kini dikenakan larangan bepergian ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang diawali dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. Meski demikian, sidang ini dihadiri langsung oleh Nadiem Makarim yang mengaku kondisi kesehatannya menurun sehingga sidang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Nadiem bersyukur dengan keterangan saksi yang menyebut keputusannya malah menurunkan harga laptop berbasis Chrome. Saksi hari ini menyebut bahwa keputusan Chrome itu malah mengurangi harga laptop, bukannya meningkatkan, jadi malah menghemat. Sidang Nadiem Makarim juga diwarnai oleh perdebatan antara jaksa dan kuasa hukum Nadiem Makarim. Perdebatan itu terjadi karena tim kuasa hukum Nadiem Makarim merekam video dari posisi depan ruang sidang. Hal itu kemudian memicu keberatan jaksa penuntut umum. Jadi pertama, jaksa mengatakan bahwa mereka patuh, mereka tidak pernah patuh. Pemberian alat bukti BPKP ini sudah perintah awalnya. Mohon izin yang mulia, ini sudah membias jauh dari pembicaraan pokok tentang kamera. Artinya keberatan kami yang mulia. Patuh itu sudah dari awal. Tolong kita tertib. Bahkan yang kami berikan kesempatan baru berbicara ya. Gantian dong ngomongnya. Ya sudah, silakan. Dalam kasus ini, Nadiem Makarim bersama 3 terdakwa lainnya disebut merugikan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Nadiem juga didakwa memperkaya diri sendiri senilai 809 miliar rupiah karena menyalahgunakan kewenangannya sebagai Mendikbudristek saat itu. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR saat ini fokus mengkaji seluruh putusan Mahkamah Konstitusi terkait kepemiluan, termasuk putusan yang tidak secara eksplisit membatalkan aturan sebelumnya. Selain kajian substansi hukum, DPR juga membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya agar RUU Pemilu benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Kita fokus untuk membahas Undang-Undang Pemilu itu, kemudian melakukan kajian-kajian dengan matang, karena semua keputusan MK ini kan final dan mengikat. Nah, sehingga kemudian keputusan yang sudah dikeluarkan tapi tidak membatalkan keputusan yang lama misalnya, itu juga kita harus kaji bagaimana, karena semua kan keputusan MK, tapi kita akan ambil yang kira-kira terbaik. Nah, sehingga ya agak maklum kalau ya kita agak lama ini, karena selain kita mengkajinya agak lama, kita minta juga partisipasi publiknya harus ada banyak. Sementara itu, DPR juga memastikan pemilihan presiden pada 2029 nanti akan tetap dipilih oleh rakyat. Kami sudah sepakat bahwa di dalam prolegnas tahun ini itu tidak ada masuk agenda pembahasan undang-undang pilkada. Sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini dan kemudian belum ada rencana kami untuk kemudian membahas undang-undang pilkada yang kemudian wacana di luar yang katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah, itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu. DPR tidak akan membahas revisi Undang-Undang Pilkada. DPR hanya akan berfokus pada pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.